Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu la dalulun tusirul ardo, adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Wala taskil harsa, dan sapi betina yang belum pernah untuk mengairi tanaman. Musallamah, sapi betina yang tidak cacat. La syata fiha, yang tidak memiliki belang. Qalu, maka mereka berkata, Al-an ji'ta bilhaq, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Fadabahuha, maka kemudian mereka pun menyembelih sapi betina itu. Makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dalam tafsir Jalan disebutkan bahwasanya kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja membajak tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Sapi betina yang tidak cacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat, tidak ada belangnya. Tidak ada warna lain dari warna aslinya. Kemudian mereka berkata, sekarang barulah engkau mengatakan kebenaran. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup tentang sapi betina yang dimaksud oleh Allah untuk disembelih. Mereka pun mencari sapi betina tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka membeli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Lalu mereka pun menyembelih sapi betina itu dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak bertanya tentang kerincian dari sapi betina tersebut, yang demikian itu sebenarnya sudah mencukupi. Tapi mereka menyusahkan diri sehingga dipersulit oleh Allah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 72, wa'id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa manusia. Fadaratum fiha, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhan tersebut. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian tuduh-menuduh tentang hal itu. Asalnya fatadaraktum, lalu tak diigamkan ke dal yang berarti bertengkar dan saling menuduh. Sedangkan Allah menyingkapnya atau memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan tentang persoalan tersebut. Kalimat ini adalah awal interupsi dan merupakan awal kisah. Dalam surat Al-Baqarah 73, Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina itu. Kadzalika yuhyil mauta, demikian Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan pada kalian tentang tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, lalu firman kami Allah Ta'ala, pukullah dia, maksudnya mayat dari orang yang terbunuh tadi, dengan salah satu anggota badan sapi betina itu. Lalu mereka memukul dengan lidah atau pangkal ekornya sehingga ia pun hidup kembali, dan mengatakan siapa pembunuh, yang tiada lain adalah dua orang saudara sepupunya yang disebutkan namanya masing-masing. Dan ia menjadi mayat kembali, maka kedua pembunuhnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mereka pun dibunuh. Firman Allah demikianlah, maksudnya caranya Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, bukti-bukti kekuasaan Allah, agar kalian memikirkan
merenungkan sehingga mengerti, mengimani Allah yang maha berkuasa menghidupkan seorang manusia yang telah wafat, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia yang lain.